Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah statement yang cukup mengejutkan sekali dari sebuah video yang baru saya temukan dengan sebuah judul, ternyata inilah sosok di belakang Kiai Ibaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi saya rasa informasi ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Mari kita simak, mari kita cermati dari berbagai hal yang sebentar lagi akan disampaikan, dijelaskan ya dengan secara gamblang, dan mohon agar supaya teman-teman memahami ya, kita fokus ya untuk mencerna dari hal-hal yang akan disampaikan. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, ya ini menarik ya, kita intro terlebih dahulu ya. Ternyata inilah sosok yang berada di belakang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sosoknya bisa dilihat di dalam video itu. Itu asalnya adalah foto kami berdua, kami Al-Fakir Mu'alim sedang duduk berdua dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, foto itu diambil oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sendiri. Jadi menggunakan HP beliau sendiri. Tatkala itu kami Al-Fakir Mu'alim bersama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan beberapa kiai sedang rapat Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Kemudian di sela-sela rapat itu, karena kami kebetulan duduknya berdua berjejer begitu, kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengajak selfie, kan begitu biasalah yang namanya teman ya kan, teman akrab itu biasa, ayo selfie. Kemudian beliau menggunakan HP beliau sendiri, dijebret. Kemudian setelah jebret beliau mengatakan, foto ini mau saya kirim ke kiai-kiai ini ACBCJ. Saya bilang jangan nanti timbul fitnah. Dan insya Allah foto itu aman ya. Kalau misalnya ada yang menduga atau mengira bahwa kami Al-Fakir Mu'alim berada di belakang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya salah besar. Karena apa? Sosok yang berada di belakang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu banyak sekali. Para kiai-kiai, para tokoh yang sudah mulai bangkit, itu semuanya berada di belakangnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Adapun foto itu kebetulan kami Al-Fakir Mu'alim di belakang beliau. Jadi sekali lagi ceritanya itu, kami rapat Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, Komisi Fatwa nih. Di sela-sela rapat ya, karena duduk kami berdua, kemudian beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani selfie, ngajak foto berdua doang. Nah, karena berdua akhirnya saya kan berada di belakang beliau. Dagu kami ini berada di pundak beliau, di selfie spread begitu. Kemudian beliau ya itu tadi mengatakan, tak sebar-sebar, jangan begitu. Nah, apakah kami takut ya dikatakan sebagai sosok di belakang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani? Tidak takut. Hanya saja segala sesuatu harus ada yang menjadi penengah, tengah-tengah. Segala sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan dan keterlaluan. Ya tengah-tengah, biasa-biasa sajalah. Tetapi ingat nih, sebenarnya banyak sekali para kiai dan tokoh di Nusantara ini yang sudah mulai bangkit berada di belakangnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mengapa bisa seperti itu? Karena Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu berada di atas kebenaran. Beliaunya kan hanya meneliti tentang nasab orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian diteliti. Lalu ada pertanyaannya lagi, apakah betul-betul beliau itu hanya jiplak dari Google dan seterusnya? Ya, yang namanya referensi, beliau juga memiliki kitab-kitab klasik, memiliki kitab-kitab terdahulu. Dan referensi bisa menambah kepada zaman sekarang online, kan ada di Google, ada di website, sehingga semua referensi itu dipakai. Tidak hanya menggunakan Google doang, tidak, tetapi beliau menelitinya itu dengan menggunakan referensi kitab secara langsung, baik itu kitabnya manual maupun PDF maupun yang ada di online. Jadi semua referensi itu dipakai, dipadukan. Sehingga kalau seandainya beliau dituduh hanya copy paste dari Google saja, ya kurang tepat. Karena beliau sendiri memiliki manuskrip banyak sekali. Di samping itu beliau juga memiliki kitab-kitab manual banyak sekali. Dan ditambah lagi kitab-kitab PDF, ditambah lagi yang ada tulisan-tulisan yang ada di Google gitu loh. Jadi yang ada di medsos, kemudian ada di kitab-kitab terbitan modern,
bahkan manuskrip-manuskrip kuno, kemudian kitab-kitab PDF, semuanya dipakai. Jadi semuanya pakai. Oleh sebab itulah kami Al-Faqih Ma'alim menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu justru mencintai Nabi dan zuriyah Nabi. Adapun beliau meneliti tentang nasab itu ya karena cinta, bukan karena benci, bukan. Sekali lagi, karena cinta. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW dan zuriyahnya. Zuriyah Nabi juga sangat mulia. Oleh sebab itu apabila orang-orang yang menyandarkan nasabnya kepada Nabi, tetapi mohon maaf kelakuannya tidak mencerminkan seperti itu, maka perlu diteliti. Ini sebagai bentuk rasa cinta, rasa penghormatan dan rasa memuliakan yang sangat tinggi. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian loh ya, wahai umat Islam, indallahi menurut Allah, atqakum, yaitu yang paling bertakwanya kalian. Kan di dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini sudah jelas. Lalu apakah kita akan membantah ayat ini? Semulia-mulianya manusia menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian ada orang yang mengatakan tidak orang yang bertakwa. Untuk apa bertakwa? Tetapi kalau tidak mengagungkan, tidak memuliakan zuriyah Nabi. Masya Allah, tidak boleh begitu. Dalilnya mana? Dalilnya mana kalau ingin membalik ayat-ayat ini? Ini kan ayat sudah jelas. Ayat ini sudah muhkam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian indallah menurut Allah, di sisi Allah, atqakum yaitu yang setakwa-takwanya kalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Man ini adalah kalimat syarat yang sangat umum. Bisa mufrad, tasniyah dan jamak. Bisa mudzakkar dan muannats. Bisa siapa saja. Man artinya siapa saja. Dalam bahasa kuno biasanya dimaknai barang siapa. Barang siapa atau siapa saja. Siapa saja nih, enggak memandang bulu. Batta'a yang lambat lelat-lelet. Bihi padanya man amaluhu, oleh amal perbuatannya man. Lam yusri' maka tidak akan bisa mempercepat. Bihi padanya man nasabuhu, oleh nasabnya dia man. Jadi siapapun yang amal perbuatannya itu lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mendongkraknya, tidak bisa. Ini sudah jelas, enggak boleh diutak-atik. Ada dalil-dalil palsu misalnya untuk menolak hadis ini, menolak Al-Quran, ini kan penyesatan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2699. Bahkan di dalam hadis yang lain, yaitu di dalam kitab As-Sunnah, di dalam kitab As-Sunnah, yaitu miliknya Ibnu Abi Asim, bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, Inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awlan nasi bi. Sesungguhnya ahli baitku, mereka itu melihat bahwa sesungguhnya mereka seutama-utamanya manusia kepadaku, kata Rasulullah. Walaysa kadzalik, tidak seperti itu. Jadi sabda Rasulullah, ahli baitku itu mengira, beranggapan bahwa mereka seutama-utamanya manusia kepadaku. Walaysa kadzalik, tidak seperti itu. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku minkum dari kalian kaum muslimin, khusus orang Islam. Al-muttaqun yaitu orang-orang yang bertakwa. Akhrajahu Ibnu Abi Asim fi Kitab Sunnah nomor hadis 212. Demikianlah penjelasan kami, semoga manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat menunjukkan sekali dari apa yang baru saja beliau jelaskan. Ya, dari judulnya saja ya sudah tertulis, ternyata inilah sosok di belakang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lalu di thumbnailnya pun ya ini juga tertulis, inilah sosok di belakang Kiai Imaduddin. Ternyata jadi seperti itu. Seperti yang sudah kita dengarkan, sebenarnya banyak sosok ya yang ada di belakang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Apalagi ya polemik nasab ini sudah cukup lama ya. Artinya dengan lamanya ini ya para tokoh, para kiai seperti itu ya. Artinya mendengarkanlah ya, menyimak atau melihat dari sebuah penelitian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi bukan hanya satu orang saja atau dua orang saja, bukan tiga orang saja. Dan dapat kita saksikan ya, itu saya rasa baru beberapa saja yang tampil di sosial media, tepatnya di YouTube ya.
Dan tentu mengenai hal ini teman-teman ya sangat penting ya untuk kalian pahami. Jadi Kiai Imad ini banyak lah ya dari kalangan kiai yang telah memberikan sebuah dukungan ya di dalam penelitiannya, di dalam kajiannya. Tentu di dalam persoalan nasab ya, nasab habaib. Jadi beliau Kiai Imad ini ya membongkar atau mengatakan, menyampaikan hal yang sedemikian rupa itu atas dasar kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan kecintaannya ya kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kita dapat menyimpulkan karena beliau cinta, karena beliau peduli ya atas kemuliaan beliau ya. Jadi beliau meneliti ya orang-orang yang katanya zuriyah Nabi. Utamanya dalam hal ini beliau telah menyampaikan dengan tegas bahwa nasab Alawi ya, nasab para habib-habib ya, keturunan Ubaidillah ini merupakan nasab yang terputus itu ya. Itu kesimpulan yang sudah ramai ya diperbincangkan baik di kalangan para saudara-saudara kita yang memang aktif di dalam menyimak ya sehingga itu berjalur sehingga orang-orang yang tidak tahu ya bisa tahu menjadi seperti itu. Artinya ungkapan Kiai Imad ini ya juga yang perlu kita pahami ini berdasarkan referensi kitab baik itu manual atau yang tidak manual. Artinya ya cari misal di website ya, kita klik ya bisa tulis di Google Turos seperti itu, nanti akan tampil ya berbagai kitab atau bahkan mungkin di PDF-nya seperti itu ya. Artinya beliau mengambil referensi tersebut ya dan beliau pakai ya kitab-kitab itu. Jadi kalau kita berbicara soal referensi yang telah beliau gunakan, jadi ini bukan hanya dengan satu referensi saja. Dan untuk hal ini ya saya rasa juga perlu untuk saya sampaikan, beliau yang berbicara ataupun di dalam video yang baru saja kita dengarkan bersama, beliau ini adalah seorang kiai ya, Al-Mu'allim Center. Nah, kalau kita lihat ya, siapa sih beliau ini ya? Beliau adalah Kiai Haji Dawam Mu'allim ya, Sarang Rembang Jateng, mukim di Cionjing ya, Cisoka, Tangerang, Banten. Itu ya. Kemudian mengenai informasinya kalau kita lihat di deskripsinya ini, beliau merupakan penyusun metode Al-Mu'allim, cara mudah dan cepat belajar baca kitab Kuning Guntul. Dan sebenarnya videonya sudah ada ya, jika teman-teman mau belajar seperti itu ya. Ya tentu di Al-Mu'allim Center ya. Jadi untuk teman-teman sekalian mungkin itu saja yang dapat saya informasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari ungkapan narasi ini, saya pemilik channel atau Hafisul mohon maaf sebesar-besarnya. Ya itu. Ya. Sekali lagi apabila ada kekeliruan kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik itu kekeliruan di dalam pemahaman, dalam kata, atau dalam langkah tingkah. Ya, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga barokah manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.